Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Audina dari kelas 18A2, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia. Apa itu sistem reproduksi? Kemampuan reproduksi pada manusia dikenal sebagai kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Reproduksi sendiri dinilai sebagai kemampuan dan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Organ reproduksi manusia, baik pria dan wanita, memiliki peranan penting dalam proses reproduksi itu sendiri. Sistem reproduksi yang terjadi antara pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan juga memiliki keunikannya masing-masing secara genetik. Dalam prosesnya, reproduksi terjadi atas pencampuran atas sel kelamin laki-laki atau sel sperma dan sel kelamin perempuan atau sel telur. Jika tidak bercampur, maka reproduksi tidak akan terjadi. Jika pencampuran antara sel sperma dan sel telur sudah terjadi, maka pembuahan akan terjadi. Setelah pembuahan terjadi, sperma dan sel telur yang sebelumnya sudah menyatu akan menjadi janin dalam kandungan selama 36 minggu hingga 40 minggu. Proses reproduksi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hormon dan juga kesehatan pihak laki-laki ataupun perempuan. Perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi memiliki keunikannya masing-masing. Hal ini tentu saja membuat adanya perbedaan antara sistem reproduksi pria dan wanita. Untuk sistem reproduksi pria, berfungsi sebagai alat produksi dan sebagai media penyimpanan. Selain dari hal tersebut, sistem reproduksi pria juga berguna untuk menghantarkan sel sperma agar dapat membuahi sel telur. Sementara sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan juga berfungsi sebagai wadah mengandung bayi kurang lebih selama 9 bulan. Berdasarkan kedua perbedaan tersebut, sistem reproduksi manusia memiliki keunikan masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Antara organ reproduksi pria dan wanita memiliki bagian internal dan eksternal. Untuk pria, sistem reproduksi lebih dominan di luar tubuh, sedangkan wanita sistem reproduksinya sebagian besar berada di dalam tubuh. Sistem reproduksi wanita. Pada sistem reproduksi wanita terdiri atas dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Untuk bagian internal terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Yang pertama, vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina yang terhubung dengan serviks, sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina akan melebar dan dipenuhi oleh aliran darah sebagai persiapan dari penetrasi. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Yang kedua, serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian dari bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang ketiga, uterus. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Yang keempat, tuba falopi. Tuba falopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh darah yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba falopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Kemudian yang terakhir, ovarium.
yaitu jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Untuk bagian eksternal dari sistem reproduksi wanita terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibular bulbs, dan kelenjar Bartholin. Sistem reproduksi pria terdiri atas dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian eksternal terdiri dari penis, yaitu terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua, batang penis. Dan yang ketiga, kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis, terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya dari semen dan urin. Pada penis, juga terdapat ujung-ujung syaraf yang sensitif terhadap rangsangan. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Pada skrotum juga terdapat banyak syaraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk menjaga suhu testis. Agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik, maka organ tersebut harus memiliki suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh manusia. Yang ketiga, testis. Organ berbentuk oval dengan ukuran sebiji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria memiliki masing-masing dua testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya, bagian internal dari organ reproduksi pria. Yang pertama, vas deferens, merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan dari ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis, merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berfungsi dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Yang keempat, saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum dan anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam, kelenjar bulboretal, disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus semiferus. Peralihan dari bakal sel kelamin yang aktif membelah ke sperma yang masuk dan menyangkut berbagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Spermatogenesis berlangsung pada tubulus semiferus dan diatur oleh hormon gonadotropin dan testosteron. Fase spermatogenesis. Spermatogenesis terdapat dua fase, yaitu yang pertama fase spermatositogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik,
dengan pembelahan sederhana. Yang kedua, fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya peristiwa metamorfosis dari spermatid menjadi spermatozoa. Tahapan dari spermatogenesis. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermagonium yang berjumlah ribuan. Setiap spermagonia melakukan pembelahan mitosis, kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosit primer yang siap untuk meiosis. Spermatosit primer atau 2N melakukan pembelahan meiosis pertama untuk membentuk 2 spermatosit sekunder. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma yang matang yang bersifat haploid yang semuanya fungsional, yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Sperma yang matang akan menuju ke epididymis, kemudian ke vas deferens, vesicula seminalis, uretra, dan berakhir ejakulasi. Oke, ini dia gambar atau ilustrasi tentang proses dari spermatogenesis. Ya, itu tadi sedikit materi tentang sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like videonya. Terima kasih.